Sampai Ploroti. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah Anda semuanya diterima oleh Allah, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seperti biasanya kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat ya, lahir dan batin. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan pemalsuan sejumlah makam, dan yang paling penting ini yang kita bahas adalah terkait makam dari KRT Sumodiningrat. Gugatan terhadap Habib Lutfi itu akan terus berlanjut sampai ada titik temu, titik kejelasan supaya masyarakat tidak tersesatkan ya, supaya masyarakat menjadi tercerahkan begitu ya. Nah, sebelum itu kita lanjut sampaikan semoga semuanya dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari onom-onom Habib Alawi yang secara ilmiah bukan fitnah, sudah terbukti mereka hanya mengaku-ngaku tetapi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Klaim sepihak dari onom-onom Habib Alawi tertolak secara saintifik berdasarkan ilmu nasab secara filologi dan juga tes DNA. Saudaraku, tidak usah berlama-lama mukadimah saya, langsung kita sampaikan video ini untuk edukasi dan untuk sosialisasi. Ternyata ada fenomena kejadian di masyarakat yang seperti ini. Kita simak berikut ini videonya ya. Fartaqib yauma ta'ti sama. Jadi saya punya hak di sini menanyakan sebagai keluarga. Ya, maka dari itu saya menuntut kalau memang benar ya, saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara. Ini saya punya data di Yogyakarta. KRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan bin Yahya. Semua terkejut atas gugatan yang dilayangkan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya digugat oleh keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II, atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh atau juga Said Sundoro. Dan gugatan itu dilakukan oleh seorang musisi pemerhati sejarah dan budaya. Seorang yang bernama Raden Dibyo Laksmono melayangkan pertanyaan terkait kenapa bin Yahya Assegaf menjadi keluarga terah Sri Sultan Hamengkubuwono II, atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh atau juga Said Sundoro. Seorang yang bernama Raden Dibyo Laksmono menanyakan hal tersebut dikarenakan ia adalah terah atau keturunan dari urutan ke-8. Bahkan dengan pengakuannya tersebut, ia juga membawa bukti-bukti akan keturunannya. Nah, ini akte kelahiran saya. Ya. Jadi saya punya hak di sini menanyakan sebagai keluarga. Oleh karena itulah, seorang yang bernama Raden Dibyo menuntut Habib Lutfi. Adapun alasan atas tuntutannya dikarenakan ada sebuah pengakuan terhadap KRT Sumodiningrat oleh Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan pengakuan itu disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Adapun pernyataan Habib Lutfi bin Yahya tentang masalah KRT Sumodiningrat diakui oleh Habib Hasan bin Toha bin Yahya saat Habib Lutfi mengisi acara Maulid KRT Sumodiningrat. Lebihnya daripada sedikit, bukan kita mencemooh, tapi meluruskan sedikit daripada riwayat Habib Hasan bin Toha. Dari mana disebut? Seorang yang bernama Raden Dibyo Laksmono itu mengajak untuk silaturahmi ke Jogja atau ke Solo. Dan buktikan akan data-data pengakuan tersebut. Dan jikalau benar maka akan diterima dan dirangkul, karena bagian dari saudara. Dan jikalau yang telah dikatakan itu salah, maka Raden Dibyo Laksmono akan menuntut supaya meminta maaf. Dan untuk tuntutannya, hanya menuntut untuk minta maaf kepada masyarakat Yogyakarta, Surakarta, Terah Mataram Islam, Dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Adapun alasan tuntutan untuk meminta maaf ke seluruh Nusantara, karena seluruh dinasti Mataram Islam ini berkaitan dengan seluruh kerajaan dan kesultanan se-Nusantara. Saya menuntut minta maaf ke seluruh rakyat Yogyakarta, Surakarta, Terah Mataram Islam, Dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Kenapa saya bilang seluruh Nusantara? Tak cuma menuntut Habib Lutfi bin Yahya, Raden Dibyo Laksmono juga menuntut Kesultanan Se-Nusantara untuk angkat bicara terkait masalah ini. Saya mendesak dengan keras
seluruh kesultanan di Nusantara, khususnya yang Yogyakarta, Diningrat, dan Kasunanan Surakarta angkat bicara masalah ini. Seorang yang bernama Raden Dibyo Laksmono itu mencontohkan dengan logikanya. Masa di saat dulu sedang dijajah, dan eyangnya tiba-tiba memberikan gelar dengan sangat mudah kepada Hasan bin Toha bin Yahya. Itu semua menurutnya sangat aneh. Sementara, eyangnya itu sangat benci terhadap penjajah. Sementara itu, saat Habib Lutfi mengatakan atau menceritakan sejarah tentang Habib Hasan yang mendapatkan gelar, karena dari hasil perjuangannya atau karena prestasinya. Menurut Habib Lutfi, terkait sejarah yang sudah lama akan sulit untuk mencari saksi. Namun, Habib Lutfi mengatakan, alhamdulillah ada beberapa saksi yang bisa dimintai keterangan. Artinya, Habib Lutfi mengisahkan kisah-kisah atau sejarah tersebut telah melalui klarifikasi atau saksi-saksi yang ditemukan. Dari mana disebut Kramajati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jublang, lalu Habib Idrus Segar, dan Pak Ahmad. Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jublang. Ngalah. Saya udah bilang oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya itu penipu kelas kakap. Saya sudah bilang Lutfi bin Yahya itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya di NKRI ini. Alah Kang, wis percaya aku Kang Dibyo. Lutfi itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya. Saudara akan dimakan semuanya oleh Lutfi bin Yahya, Kang Adib. Wis toh. Ya, jadi saudaraku itu video awal yang Anda bisa jadikan sebagai rujukan untuk menyampaikan diskusi ini ya. Kalian tulis komentar Anda, pendapat Anda. Saya pikir apa yang dituntut, yang digugat oleh Raden Dibyo itu sangat rasional, masuk akal. Lagi pula tuntutannya beliau itu tidak muluk-muluk ya, hanya minta si oknum ini minta maaf ya terhadap Kesultanan Mataram Islam dan kepada pada bangsa Indonesia. Dan itu saya kira tidak, kalau ada niat baik dan cinta NKRI, saya kira itu tidak terlalu berat ya. Kecuali kalau ada egosentris atau egoisme yang berlebihan. Tapi tadi kita dengar Habib Lutfi menyatakan dia itu katanya meluruskan lah. Meluruskan malah menjadi pembelokan. Nah, otoritas keagamaan yang sudah dimiliki si Habib ini ya, ini apalagi otoritas yang mengaku keturunan Rasulullah memang menjadi beban bagi sebagian umat Islam. Karena umat Islam kebanyakan itu taklid buta kepada seseorang yang sudah dipercaya memiliki otoritas keagamaan. Ya, memiliki sebuah gelar dianggap sebagai wali, ulama, ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari bangsa Indonesia agar bisa menjauhkan diri dari karakter-karakter yang mengkultuskan seseorang gitu ya, yang begitu mudah percaya kepada orang lain, bahwa dengan dibungkus sebagai otoritas keagamaan dan sebagainya itu ya, menjadikan silau. Akhirnya apa? Kita tidak waspada, akhirnya gampang diperdaya oleh oknum-oknum yang sebenarnya mau mencari keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya. Nah, ini menarik ya. Selanjutnya, video yang berikutnya akan saya sampaikan terkait terungkap sejatinya KRT Sumodiningrat ya. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk semuanya ya.
Ini ada sebuah video dari arah 9 yang layak untuk kita simak bersama-sama ya. Mari kita simak videonya berikut ini. Sampai jumpa para pemirsa Aras 9 Warta dari Pasarean Kota Gede Bumi Ngayogyakarta Hadiningrat. Kami hadir untuk Anda. Kali ini kami menginformasikan digelarnya Haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, seorang panglima perang yang gugur di medan laga di masa pemerintahan Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono II. Menilik dari tahun wafatnya 1812 ke tahun ini 2024 terhitung sudah 212 tahun beliau berpulang ke haribaannya. Setelah segenap jiwa raga beliau korbankan untuk bangsa dan negaranya di dalam melawan penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Maret ini kita mengadakan haul Eyang KRT Sumodiningrat Panglima Perang Geger Spehi di era kepemimpinan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kalian tahu gak sih, ini pinjaman ada kami. Bentar, masih ada yang mau lewat saudara ya, sabar ya. Bentar lagi ya kita simak tentang KRT Sumodiningrat untuk edukasi ya. Sultan Hamengkubuwono II. Jadi kita mendoakan Kota Gede ini. Maksud dan tujuannya yang pasti meluruskan sejarah dan agar anak cucu turunan kita mengetahui bahwa kita mempunyai pahlawan, seorang pahlawan pribumi ya, yang sempat beberapa waktu lalu menjadi polemik ya, diakui menjadi salah satu dari seorang Habib ya, dan itu bukan gitu. Dan kami di sini semua adalah terah turunannya. Memang sejarah itu penting gitu. Apabila sejarah itu dibelokkan, anak cucu turunan kita akan kehilangan identitas. Nah, maka dari itu kita mengadakan haul ini untuk mengingat kembali perjuangan bahwa Nusantara khususnya Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai pahlawan, mempunyai suatu kejadian besar pada tahun 1812 yaitu peristiwa Geger Spehi. Ya, maka dari itu kami juga meminta kepada pemerintah agar Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, Eyang Mangkubumi dan Eyang Sumodiningrat dijadikan pahlawan Geger Spehi. Semua lembaga pengatapan itu didoakan terus oleh keraton. Jadi tidak seterbuka ini sebenarnya, tetapi karena ada sesuatu yang sifatnya penting untuk pelurusan sejarah, maka haul ini diadakan secara terbuka atas perintah Kanjeng Reksokusumo. Gitu. Kemudian dari itu dilaksanakanlah acara ini dengan songkuyungan dari sederek-sederek Trah Kyai Ageng Wonokriyo atau Kyai Ageng Kriyan. Dilaksanakan di Kota Gede, tepat di makam Pasarean Kota Gede, makam utama yang dimana disinilah titik leluhur Trah Mataram dibaringkan, mulai dari Panembahan Jayakrono, Panembahan Senopati, Kyai Ageng Pamanahan, Kyai Jurumertani, dan para pembabat alas tlatah Mataram Islam lainnya. Atas alasan itulah maka haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat diadakan di Pasarean ini, yang memang ini merupakan Pasarean Kagungan Dalem yang resmi milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang dihadirkan di sini terutama Kanjeng Romo Reksokusumo dan seluruh para abdi dalem dan juga para abdi dalem, konco abdi dalem yang menangani Pasarean Kota Gede ini, kemudian juga para abdi dalem yang lainnya yang aktif di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu juga dihadiri oleh Trah Hamengkubuwono II, Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II,
dihadiri pula oleh Trah Pangeran Mangkubumi, dihadiri oleh Trah Kiai Ageng Kriyan, kemudian Trah bawahnya lagi Kiai Raden Tumenggung Jayoningrat, kemudian dihadiri juga Trah Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Winoto, juga dihadiri khususnya oleh Trah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang pada malam hari ini didoakan dan diluruskan sejarahnya oleh kita semuanya. Satu lagi Pak, Pak dosen. Tadi dibacakan satu silsilah atau sejarah. Siapa KRT Sumodiningrat itu? Berarti KRT Sumodiningrat fix bahwa makamnya ada di Jejeran, bukan di Semarang. Ya, betul. Makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ada di Jejeran dan itu bukan lagi fix, tapi memang sejak dari dulu begitu. Jadi selama ini tidak ada keraguan dan tidak ada masalah, tetapi karena belakangan ada satu hal yang menyebutkan bahwa makamnya ada di Semarang, maka makam ini diangkat oleh keraton lagi untuk ditegaskan bahwasanya sejak awal memang makamnya di Jejeran, bukan di tempat lain. Dan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini memang adalah keturunan Trah Mataram Islam murni ya. Mulai dari tadi kami menyebutkan di sejarahnya bahwa beliau ini adalah keturunan Kiai Jejer, keturunan Tumenggung Singoranu, keturunan Kiai Juru Kiting atau Panembahan Juru Mayem. Yang beliau-beliau ini jika ditarik ke atas ini leluhurnya adalah Sunan Giri. Dengan demikian Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini adalah Trah Sunan Giri. Termasuk juga nanti Trah Kiai Ageng Ngerang atau Sunan Ngerang yang nanti menurunkan Kiai Ageng Wonokriyo. Dengan demikian ini memang betul-betul tokoh yang perlu kita selamatkan sejarahnya, karena ini terkait dengan sejarah panjang Mataram Islam mulai dari sejak dibuka tahun 1500 awal sampai dengan hari ini. Ini sejarah panjang yang tidak bisa diotak-atik, tidak boleh diotak-atik, dan kita jaga untuk selamanya supaya tidak diotak-atik. Ada satu lagi di media sosial ini, ada nama yang mirip Sumodiningrat, yaitu Usumodiningrat. Benarkah ada di ranah keraton atau di perbukuan keraton menyebutnya Kusumo? Bagaimana? Sebutan Kusumodiningrat ini juga adalah Kusumodiningrat karena dia memang di silsilah Trah keluarga besarnya nanti ada yang menulisnya dengan istilah Kusumodiningrat, sedangkan di dalam catatan-catatan babat itu disebut dengan Sumodiningrat. Gitu. Ini istilah yang sama untuk orang yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara dua istilah ini. Orangnya sama, trahnya sama, silsihannya sama. Jadi tidak ada orang lain selain itu. Kata yang paling gampang mungkin satu orang satu orang yaitu putranya KRT Jayaningrat yang dimakamkan di Radenan. Harapannya selanjutnya adalah mari kita mulai mendokumentasikan sejarah para leluhur negeri Mataram. Kita mendokumentasikan makam-makamnya, mencatat ada di mana. Kita menceritakannya kepada anak-anak kita, dan kita juga jangan lupa menceritakannya kepada orang banyak, baik melalui medsos, melalui tulisan ilmiah, melalui konten YouTube juga tidak masalah. Yang penting berbasis sejarah dan data yang benar. Gitu. Ini penting karena ke depan kita tidak tahu apakah keturunan kita masih mengingat nama-nama leluhurnya, dan lebih penting lagi kita berharap ke depan anak-anak kita, keturunan kita masih mengirimkan doa atas nama kita ketika kita sudah tiada. Itu yang paling penting. Ya, jadi itu video yang luar biasa untuk edukasi ya, berbasis sejarah. Jadi kita harus menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KRT Sumodiningrat bukanlah Ba'alawi, bukan Habib, jadi murni tidak ada Habibnya. Oleh karena itu jelas kita bisa sampaikan yang ada di Semarang itu makam palsu.
makam palsu yang dibuat oleh oknum Habib, sementara yang asli adalah di Jejeran ya. Ini clear, oke? Saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi edukasi lah ya. Kita sampaikan adanya bahayanya dari oknum-oknum yang karena dia di-branding otoritas sebagai keagamaan, orang yang pintar katanya dianggap wali dan sebagainya, ternyata juga dia terbukti manusia biasa, oke? Kita lanjut ya saudaraku, saya baca-baca komentar yang sudah banyak ini, terima kasih hadirnya ya. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita semuanya. Dari Bang Hadi, ya gayeng aja, Lutfi imigran, tidak tahu diri. Dari Bang Nur Hadi ya, Dabrus ya. Terima kasih Bang Nur Hadi. Oke, nggak apa-apa Bang Nur Hadi, kehadiranmu tetap saya hargai. Kemudian dari Hadi ya, Gen Yahudi ngaku-ngaku curian Nabi ya. Hadi, ya kan, ini bener omongannya Gus Fuad Pleret. Habib yang kelihatan alim lebih berbahaya. Kemudian dari Askia ini, ayo yang lain ikut menyuarakan kebangkitan para petinggi NU yang sejalan dengan hubul waton minal iman, bukan hubul habaib minal sponsor bos nasab. Ya, jadi kita sampaikan dari keturunan Mataram Islam tadi jelas ya, meminta supaya kita itu mensosialisasikan melalui berbagai media, mau tulisan, mau artikel ilmiah, mau apa YouTube ya, kita bantu ya supaya tidak lagi ada semacam oknum-oknum yang tiba-tiba membuat makam palsu gitu loh. Kenapa selama ini kok nggak ketahui, udah bertahun-tahun nggak diketahui masyarakat? Ya karena mereka diem-diem, tidak ada yang menyuarakan, ya, tidak ada yang mensosialisasikan. Baru belakangan ini ketika masyarakat sadar, oh ternyata ada oknum-oknum yang pengen banget mencakokkan nasabnya kepada keluarga Kesultanan Mataram Islam lah. Ini kan baru diketahui belakangan, ya. Dari Agung, terima kasih. Tuban hadir nyimak. Pak D, semangat terus untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Sejarah sudah diacak-acak imigran Yaman. Terima kasih dukungannya ya. Dari Bang Hadi, Askia ini, mari kita kalau ada Habib live beri komentar biar saudara pribumi pada sadar. Dari Jagus 123, ayo kita dukung Kiai atau ulama NU Nusantara, kita dukung dan pilih yang pasti-pasti aja, setuju ya. Dari Kurita, kita cari News Clan Official. Terima kasih Kurita. Dari Semut Kota, waktu buka puasa saudari bagi yang menjalankan. Ya, di tempat saya belum. Kalau di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur mungkin sudah ya. Saya Indonesia Barat. Dari Bang Hadi, Askia ini berani tidak kalau ada Habib live seperti Zaidan Alaidrus, Hanif Habib Syekh atau Bidin memberi penjelasan kepada saudara kita yang sudah kena doktrin. Oknum Habib sampai sekarang belum berani bersuara untuk menjelaskan hal-hal polemik itu ya. Bahkan Kiai Madudin juga sudah bersurat kepada Robita Alawiyah, saudara. Justru yang aktif berkomentar, mengkanter itu kan dari Muhibin ya, sesama pribumi ya, yang taklid buta itu ya. Dari Sumadi, tangkap pemalsu makam harus diusut tuntas sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, jangan dibiarkan merajalela untuk menimbulkan aspek jera bagi sang pelaku perampok dan pemalsuan makam sangat tidak benar. Masalahnya oknum-oknum habaib itu, mereka itu sudah terlanjur di-branding berabad-abad sebagai curian Nabi. Sementara banyak oknum-oknum pejabat itu juga menjadi muhibin. Mereka itu takut kena laknat, kena apa ya, semacam dosa, takut masuk neraka, takut nggak dapat syafaat bagaimanapun seperti itu yang terjadi. Jadi memang keuntungan mengkapitalisasi nasab, membranding sebagai cucu Nabi itu memang luar biasa, manfaatnya dimuliakan oleh para orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya itu ya, menjadi budak spiritual ya kan. Bang Hadi, terima kasih. Semut Kota, apa kabar? Sehat toh? Amin. Kita doakan sehat selalu untuk semuanya. Agung Sarwono, para habaib semoga dilaknatullah karena telah menipu umat muslim. Mereka mengaku cucu Nabi tapi tes DNA takut ketahuan. Ya, wah banyak sekali yang komentar ya. Dari Semut Kota, sehat Mas Hadi Putra.
Kalau tak dimuliakan Habib, kalau tak dikasih cewek cantik Habib, maka kalian tidak bakalan dijadikan wali. Iya ya. Eee, itu ada loh oknum kiai sampai takut ya kepada Habib karena setiap kali datang ke pondok pesantrennya itu, si Habib minta dinikahkan dengan santrinya. Akhirnya santrinya disuruh pakai cadar semuanya, padahal itu pondok pesantren NU. Disuruh pakai cadar semua gara-gara menjaga supaya dari pandangan Habib nggak jelalatan. Ya, oke. Para Habib bisa nggak, cegah bencana di Indonesia? Ya nggak bisa lah ya saudaraku ya. Itu hanya doktrin katanya Habib bisa mencegah bencana. Oke ya, eee, dari Hadi Semut Kota ini benar-benar sudah ramai, mungkin 70% rakyat pribumi sudah tahu kalau Habib tidak keturunan Kanjeng Nabi, tapi keturunan Yuya, Fir'aun. Ya, oke, Semut Kota yang palsu-palsu laris, buktinya Samsudin palsu, Pol laris ya, karena masyarakat nggak ngerti ya, saudaraku. Mudah-mudahan dengan edukasi setiap hari akhirnya ngerti ya, hati-hati dengan yang palsu ya kan. Oke, saudaraku, ya, kita lanjut, sebentar lagi kita akhiri ya, karena waktu yang tidak memungkinkan, sudah sangat mepet ya. Oke, itu saja yang kita bisa sampaikan, waktu sudah cukup kayaknya nggak bisa lagi saya membaca semuanya. Terima kasih ya komentarnya, atensinya. Mohon maaf belum semua komentar bisa saya baca, nanti saya baca lagi kalau sudah ada waktu ya. Oke, mohon maaf segala kekhilafan, ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, kalimat bisa terputus, tidak jelas dan sebagainya, mohon dimaklumi. Teruskan diskusinya, tulis di kolom komentar pendapat Anda, insya Allah apa yang Anda tulis, Anda baca, dibaca juga oleh Oknum Habib dan juga orang Muhibin, mudah-mudahan menjadi media atau menjadi jalan mereka tercerahkan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam rukun dan damai, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 45, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!